Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia hari ini Senin 27 April 2020 bertambah menjadi 214 orang dari sebelumnya. Total hingga hari ini kasus positif corona menjadi 9.096 orang. Sementara ada tambahan 22 orang meninggal dunia menjadi total 765. Sementara 44 orang sembuh menjadi total 1.151. Spesimen yang sudah kita selesaikan pemeriksaan lebih dari 75.000 spesimen dari 59 pasien, 59.000 lebih pasien, dan kasus positif yang kita dapatkan adalah 9.096 orang. Kemudian yang sudah sembuh menjadi 1.151 orang. Sementara yang meninggal ada 765 orang. Kasus meninggal ini pada kelompok usia sekitar 60 tahun, antara 41-60 tahun dan beberapa diantaranya di atas 61 tahun ke arah 80 tahun. Faktor komorbid yang paling banyak, yang pertama adalah hipertensi. Kemudian yang kedua adalah diabetes. Yang ketiga jantung. Yang keempat adalah penyakit paru-paru baik asma maupun penyakit paru obstruksi menaun, semacam bronkitis kronis dan seterusnya. Inilah yang menjadi komorbid dan menyebabkan angka kematian kita cukup tinggi. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini akumulasi data ODP yang kita lakukan pemantauan sebanyak 210.199 orang. Dan kasus PDP yang saat ini kita rawat dengan pengawasan adalah 19.987 orang. Seluruh provinsi telah terdampak dan 288 kabupaten kota terdampak. Pasien sembuh terbanyak ada di Jakarta 337, dilanjutkan Jawa Timur 140, kemudian Sulawesi Selatan 106, Jawa Barat 96, Jawa Tengah 88. Dan dari seluruh provinsi menjadi 1.151. Kalau kita perhatikan penambahan kasus adalah sebagai berikut. Pada periode ini sampai dengan pukul 12, terkonfirmasi kasus positif baru sebanyak 214 orang. Sehingga totalnya menjadi 9.096 orang. Kasus sembuh ada 44 orang sehingga total sembuh menjadi 1.151. Kasus meninggal bertambah 22 orang sehingga menjadi 765 orang. Saudara-saudara, gambaran-gambaran di atas menunjukkan bahwa proses penularan masih terus terjadi. Oleh karena itu, mari berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 dengan cara memutuskan penularan COVID-19. Sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan, Budi Karya Sumadi harus menjalani masa isolasi mandiri selama 14 hari. Setelah kondisinya membaik, hari ini Budi Karya Sumadi mengikuti rapat terbatas. Setelah dinyatakan sembuh dari virus corona, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali beraktivitas dengan menggelar konferensi pers mengenai larangan mudik. Budi juga mengikuti rapat kabinet terbatas melalui video conference. Turunan dari Presiden itu adalah risalah rapat. Dinyatakan Kemenhub diperintahkan untuk mengatur tindak lanjut dari penanganan COVID dan larangan mudik. Oleh karenanya, kami support dan tegak lurus membuat 2 Kemenhub, yaitu 18 tahun 2020 dan 25 tahun 2020. Nah, oleh karenanya, semua ini dikoordinasikan oleh Pak Menko, karena Pak Menko adalah al-entrin. Saya sudah 1 minggu ini mensupport Pak Menko dan semuanya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan terjangkit COVID-19 pada 16 Maret 2020. Budi Karya tercatat sebagai pasien ke-76. Sejak saat itu posisinya diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Perhubungan ad interim. Budi Karya pulang setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada 15 April 2020.
Setelah pulang dari rumah sakit, Budi Karya melakukan isolasi mandiri sebelum akhirnya kembali aktif di kabinet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sejumlah pejabat daerah yang sempat terinfeksi corona telah dinyatakan sembuh. Mereka pun telah kembali bekerja seperti biasa. Wali Kota Bogor Bima Arya sembuh dari corona pada pertengahan April lalu. Ia sempat dinyatakan positif corona pada 19 Maret 2020 dan dirawat di RSUD Kota Bogor. Sebelumnya Bima memiliki riwayat perjalanan dinas ke Turki dan Azerbaijan. Setelah serangkaian tes swab, tim dokter RSUD Kota Bogor menyatakan saya sembuh dan sehat dari COVID-19. Walaupun selama beberapa hari, mungkin seminggu ke depan, masih harus tetap isolasi secara mandiri di rumah. Apresiasi dan terima kasih saya untuk tim medis. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana juga telah sembuh dari corona pada akhir Maret lalu. Sebelumnya, Yana dinyatakan positif corona usai menjalani swab test dan mengisolasi diri selama 11 hari. Keluarga, sahabat, teman, dan masyarakat. Meskipun sangat berat perjuangan melawan corona COVID-19, tapi berkat seluruh doa, alhamdulillah saya bisa melewati proses yang sangat berat ini. Untuk itu saya tetap menghimbau seluruh masyarakat agar mematuhi apa yang sudah diatur. Pejabat daerah lainnya yang juga sembuh dari corona adalah Bupati Karawang Selika Nurhadiana. Ia sembuh pada 13 April lalu setelah dirawat selama 20 hari di rumah sakit. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, penolakan terhadap ambulans yang membawa jenazah masih terjadi di beberapa daerah. Warga mengaku menolak ambulans ini karena takut tertular virus corona. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, aya penolakan abdi ya. Penolakan terhadap ambulans yang diduga membawa jenazah pasien corona masih saja terjadi. Kali ini penolakan terjadi di Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu lalu. Astagfirullahaladzim. Dalam video amatir yang viral di media sosial, terekam kerumunan warga menutup jalan dan meneriaki petugas medis. Belum jelas mengapa warga menolak ambulans, namun diduga karena warga khawatir tertular virus corona. Kini jenazah sudah dimakamkan di makam keluarga. Petugas menyatakan bahwa jenazah bukan pasien corona, melainkan karena sakit lambung kronis selama setahun ini. Jelang diberlakukannya PSBB di Surabaya Raya, petugas memperketat penjagaan pintu di tol masuk Jawa Timur. Kendaraan yang masuk ke Jawa Timur dipaksa putar balik. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengucurkan bantuan sembako untuk keperluan dapur umum di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Sedikitnya 1.170 kendaraan yang datang luar Jawa Timur yang diberhentikan petugas dan diminta untuk putar balik di pintu keluar tol Ngawi, Surabaya, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan, dan Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Widodo Iriansyah, turut meninjau lokasi checkpoint tol Ngawi untuk melakukan screening para pemudik. Bersama petugas mereka memeriksa setiap kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Timur melalui pintu tol Ngawi. Pengemudi kendaraan roda 4 dicek kartu identitasnya, SIM, dan juga dokumen perjalanan. Bagi kendaraan yang tidak membawa logistik, tidak boleh masuk ke Surabaya. Checkpoint di Ngawi, exit tol Ngawi ini adalah lintasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah yang paling ramai. 2 hari kemarin sudah 550 kendaraan yang melintasi tol Ngawi dan kemudian diminta putar balik karena sudah tidak berseiring dengan apa yang menjadi larangan mudik. Ini tertinggi di antara 1.170 yang diminta putar balik dari 8 titik yang disekat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengucurkan bantuan dana kontainer dan 2 truk sembako untuk keperluan dapur umum di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo.
Kiriman bantuan diantaranya 5 ton beras, 1 ton telur ayam, 1 ton daging ayam beku, dan 500 dus mie instan. Bantuan sembako tersebut nantinya digunakan untuk sahur dan buka puasa di 2 wilayah yang saat ini melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan PSBB di wilayah Surabaya Raya. Sejumlah payung hukum juga disiapkan Khofifah. Kan kita ini sudah mulai melakukan beberapa hal yang kaitan dengan physical distancing, kaitan dengan regulasi kita untuk menghindarkan masyarakat dari keramaian. Kita mungkin sudah 8 hari berturut-turut sebelum kita mengajukan PSBB, kita melakukan PBB, patroli berskala besar di tempat-tempat keramaian, jajaran dari Kodam, jajaran dari Polda, juga dari Pemprov. Kita sudah dengan membawa tenaga kesehatan melakukan rapid test di tempat-tempat keramaian. Nah, sekarang ini payung hukumnya sudah jelas, ada peraturan gubernur, ada peraturan wali kota, ada peraturan Bupati Gresik dan peraturan Bupati Sidoarjo. Nah, sekarang yang disiapkan oleh Pemprov, satu, kita ingin memastikan bahwa layanan rumah sakit kita, bed kita dalam seminggu terakhir ini sudah terkonfirmasi tambah 507 bed. Ini dari ekstensifikasi yang sebetulnya dari bulan Maret kita lakukan. Nah, seminggu terakhir ini kita baru saja melakukan kalkulasi bersama dengan tim dokter koordinator kuratif. Ada 507 bed kita dengan ventilator, kemudian dengan tekanan negatif atau tidak dengan tekanan negatif. Kemudian kita juga sudah mengkonfirmasi dari 85 rumah sakit rujukan ada 192 dokter paru. Kemudian kita juga alhamdulillah kemarin dapat support 41.000 reagens. Ini sesuatu yang tidak mudah kita dapat. Dari 41.000 reagens, maka kita bisa mengembangkan lab dari 2, semula ITD UNER, Institut Tropical Disease UNER, kemudian 2 BPTKL, sekarang kita bisa tambah 4. 4 itu ada Rumah Sakit Dr. Sutomo, kemudian UB, kemudian Balai POM, kemudian BPKL. Nah, ini artinya dari semula 366 kita bisa melakukan PCR. Mulai hari ini insya Allah sudah lebih 2 kali lipat dan besok mudah-mudahan sudah bisa 1.102. Bu Gubernur, kalau 1.102 bisa di PCR, maka kita bisa lebih, ya. Bagaimana aktivitas di pusat perbelanjaan ya, kita bisa atau lebih memberikan di pasar-pasar? kepastian. Ya, kalau di pasar-pasar ini sebetulnya kita berharap dari Satpol PP di masing-masing kabupaten kota. Malam ini jam 9 kita juga masih akan rapat kembali dengan Pangdam, dengan Kapolda. Tadi di Mapolda juga dilakukan simulasi karena ada perbedaan perlakuan misalnya. Jadi di Sidoarjo akan diberlakukan jam malam. Di Surabaya belum. Kemarin kita sudah koordinasi, ini kan sebetulnya satu kesatuan seperti Jabodetabek gitu. Jadi koneksitas Sidoarjo, Surabaya, dan sebagian Gresik, karena Gresik ini parsial PSBB, hanya 8 kecamatan dari 17 kecamatan, maka kita meminta ini harus sama. Kalau satu diberlakukan jam malam, seyogianya 2 daerah yang lain juga sama diberlakukan jam malam. Baik. Kemudian pembatasan misalnya di pasar misalnya sama. Ya. Kebutuhan bahan pokok bantuan untuk warga di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menumpuk di kantor desa. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.